Ya, kali ini saya akan menjelaskan hukum pajak dengan topik jenis-jenis pajak dan tarif pajak. Oke, jadi ini satu hal yang perlu dipahami secara mendasar, jenis-jenis pajak dulu, dan ada berbagai macam teori yang nanti Anda bisa memahami apa saja sih sebenarnya macam-macam dari tarif pajak. Nah, kita mulai dari jenis pajak ya, atau penggolongannya. Anda bisa lihat pada gambar ini. Jadi secara penggolongan atau jenisnya gitu ya, sebenarnya pajak itu dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu berdasarkan cara pemungutannya, yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutnya. Sedangkan dari cara pemungutannya sendiri ada pajak yang sifatnya langsung dan tidak langsung ya. Sedangkan dari sifatnya ada pajak objektif dan ada pajak subjektif. Dan dari lembaga pemungutannya ada pajak yang sifatnya pusat dan ada pajak yang sifatnya daerah. Nah, kita langsung saja bahas satu persatu ya, berdasarkan cara pemungutannya. Jadi tadi ada 2 jenis, pajak langsung dan tidak langsung. Maksudnya apa sih pajak langsung itu ya? Artinya pajak tersebut ya, bebannya langsung dipikul sendiri oleh WP atau wajib pajak ya. Ini tidak dapat dilimpahkan ke orang lain. Artinya ketika seseorang WP atau entah itu WP itu pribadi atau badan ya, memperoleh penghasilan, maka dia berkewajiban untuk membayar pajak atas penghasilannya. Maka di situ ada contoh yaitu pajak penghasilan. Nah, saya memperoleh gaji misalkan dari Ubaya gitu ya, maka yang berkewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan saya sendiri adalah diri saya sendiri ya, itu namanya pajak langsung. Tidak bisa saya bebankan ke teman saya gitu ya, misalkan saya punya penghasilan gaji tapi teman saya yang membayarkan pajaknya, itu tidak diperbolehkan ya. Ya meskipun pada prakteknya mungkin ada ya perusahaan yang membayarin PPh-nya dari karyawannya, tapi secara ketentuan perpajakan yang menjadi tanggung jawab pertama adalah yang bersangkutan yang memperoleh penghasilan itu sendiri ya. Jadi harus kita bayar sendiri secara langsung. Jika pajak tidak langsung itu artinya bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain ya. Kebalikannya dari pajak langsung, di situ ada contoh PPN atas barang dan jasa. Contohnya apa? Ketika Anda misalkan belanja di minimarket atau supermarket gitu ya, biasanya barang-barangnya itu kan sudah dikenakan PPN sebesar 10%. Nah, artinya harusnya yang jualan kan si supermarketnya gitu ya, tapi yang membayar PPN adalah customernya, karena PPN itu tidak langsung. Artinya boleh dibayar oleh si supermarketnya yang memperoleh penghasilan atau dibebankan ke customernya ya. Jadi PPN ini fleksibel karena memang pemerintah kalau namanya PPN itu kan selalu selama dia menjadi pengusaha kena pajak, maka setiap barang atau jasa yang dijualnya harus dikenakan PPN. Maka yang membayar ini dibebaskan ya, artinya siapa ya, apakah penjual ataupun pembeli, yang terpenting adalah pemerintah menerima pemasukan berupa PPN atas transaksi yang terjadi ya. Jadi PPN itu boleh dibebankan ke customer dan umumnya memang seperti itu ya, customer yang bayar bukan supermarket atau penjualnya gitu ya. Nah, itu pajak tidak langsung. Berikutnya berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat ini ada 2 jenis, pajak objektif dan subjektif. Namanya saja pajak objektif, artinya dia akan melihat ya, melihat objeknya terlebih dahulu ya. Jadi melihat apa yang dikenai pajak nih, baru di situ ditetapkan tarifnya berapa ya.
Contoh paling konkret ya pajak bumi dan bangunan. PBB ini dibayarkan setiap tahun sekali ya. Atas apa? Bumi dan bangunan yang telah dirasakan manfaatnya oleh pemilik. Ya, jadi Anda kalau punya rumah pasti tiap tahun bayar PBB karena Anda sudah merasakan manfaat atas tempat tinggal tersebut. Tempat tinggal itu komponennya ada tanah, ada bangunan. Nah, maka Anda harus bayar PBB-nya tuh. Jadi ini melihat objeknya ya. Sedangkan pajak subjektif ini melihat subjeknya atau pelakunya ya. Siapa ya, WP-nya dulu dilihat dulu, wajib pajaknya dengan memperhatikan daya pikul ya, kayak pikul. Nah, di sini ada contohnya PPH. Artinya PPH pribadi, saya ambil contoh ya, kalau pribadi itu nanti Anda akan diajarkan di mata kuliah perpajakan ya. Ini spoiler dulu, kalau pribadi Anda menikah atau belum menikah itu potongan PTKP-nya berbeda ya, penghasilan tidak kena pajaknya. Artinya memang mempertimbangkan gaya pikul ya. Jadi pengurangnya akan berbeda. Artinya orang yang sudah menikah punya beban dan tanggung jawab lebih besar untuk biaya hidupnya dan keluarganya, maka dia pengurangnya lebih besar dibandingkan wajib pajak yang belum menikah, karena wajib pajak belum menikah hanya menanggung atas dirinya sendiri. Di PPH pribadi juga, PPH 21 ya, itu kalaupun sudah menikah kemudian punya anak dan belum punya anak, itu pun pengurangnya berbeda, PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya. Artinya yang sudah punya anak punya beban biaya hidup yang lebih besar daripada yang belum punya anak. Demikian punya anak 1, 2, dan 3 akan berbeda ya. Makin banyak bebannya, gaya pikulnya semakin berat, semakin besar potongannya. Maka itu contoh dari pajak subjektif, melihat siapa WP-nya dulu ya. Berikutnya berdasarkan lembaga pemungutnya itu ada pajak yang sifatnya pusat ya. Pajak pusat ini artinya dipungut oleh pemerintahan pusat. Jadi masuknya langsung ke negara, langsung ke pusat ya, bukan ke daerah. Nah, inilah yang akan menjadi APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, inilah yang membuat sebenarnya negara ini semakin maju atau tidak. Jadi ditentukan dari pajak-pajak yang sifatnya pusat ya. Jadi semakin kita taat membayar pajak, artinya sebenarnya dampaknya adalah pemerintah kita jadi punya anggaran untuk memajukan negara ini, entah dari infrastrukturnya, kesehatannya, kesejahteraannya, dan lain-lain ya. Nah, ini ada contoh-contoh pajak yang sifatnya pusat ya, pajak pusat. Ada PPH, pajak penghasilan ya. Jadi PPH apapun itu masuknya ke pusat ya, termasuk PPH 21 untuk orang pribadi ataupun PPH untuk badan juga masuknya ke pusat ya. Juga ada PPN ya, setiap transaksi jika PKP yang menjual dan PKP itu omsetnya di atas 4,8 miliar setahun, maka dia wajib memungut PPN. Nah, PPN ini masuknya ke negara. Artinya semakin banyak transaksi dalam sebuah negara itu, apalagi di Indonesia ya, maka akan semakin besar penerimaan negara. Dan ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Ya, ini N-nya kecil ya, PPNBM itu, karena pajak penjualan. Kalau N-nya besar, pajak pertambahan nilai ya. Jadi barang mewah itu dikenai pajak juga, barang tersier gitu ya, kebutuhan tersier itu masuknya juga ke pemerintah pusat. Berikutnya ada yang namanya pajak daerah. Pajak daerah ini menggunakan asas otonomi daerah ya, artinya setiap daerah masing-masing
masing-masing. Definisi daerah itu bisa kota, bisa provinsi ya, bisa kecamatan gitu ya. Nah, intinya adalah yang didelegasikan ke daerah masing-masing. Di situ digunakan untuk keperluan daerah. Ini perkembangan daerah masing-masing. Nah, yang memungut siapa? Ada namanya Dispenda. Jadi di setiap kota itu ada namanya Dinas Pendapatan Daerah. Ya. Hasil pungutannya itu akan masuk ke APBD. Ya, kalau pajak pusat tadi APBN, kalau ini APBD ya, daerah. Jadi daerah itu akan maju jika penerimaan APBD-nya besar, ya, anggarannya besar. Nah, daerah itu ada di tingkat provinsi ya. Yang pertama ada tingkat kota gitu ya. Yang di provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor. Ya, Anda kalau punya kendaraan bermotor, entah itu sepeda motor atau mobil, kan ada pajaknya tuh ketika Anda bayar tiap tahun ya. Terus juga ada bea balik nama. Ini tiap Anda beli terus Anda balik nama menjadi kepemilikan Anda, ataupun dari punyanya si A dijual ke si B terus dilakukan balik nama, maka itu juga ada beanya lagi ya, harus bayar pajaknya lagi karena balik nama, ganti nama. Nah, inilah sebenarnya yang Anda coba sadari ya, di beberapa provinsi khususnya Jawa Timur ini yang sering saya lihat ada pembebasan bea balik nama ya. Siapa yang melakukan? Yang berhak memberi keputusan itu gubernur ya, karena itu di tingkat provinsi ya. Jadi ini yang masuk di tingkat provinsi. Selanjutnya ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor ya. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini jadi ketika ada penjualan bahan bakar itu kan selalu Anda kalau ke POM gitu ya, isi bahan bakar, bayarnya langsung ya. Sebenarnya di situ ada komponen pajaknya, maka itu masuknya ke daerah masing-masing. Pajak air permukaan ya. Air permukaan, yang dimaksud air permukaan adalah air-air yang digunakan dalam ini contohnya adalah PDAM ya. Jadi semua air yang berada pada daratan maupun lautan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup ya, itulah yang dimaksud air permukaan. Maka PDAM ya, contohnya itu akan dikenakan pajak. Pajaknya akan masuk ke provinsi. Dan pajak rokok ya. Jadi dari sini sebenarnya Anda bisa mengamati ya, bahwa daerah-daerah yang maju ya, khususnya provinsi yang maju itu tentu penerimaannya akan besar harusnya. Dari manakah penerimaan mereka? Provinsi yang maju ya dari pajak-pajak ini ya, artinya semakin banyak perusahaan atau bergeraknya bisnis pada bidang ini akan membuat provinsi itu akan semakin maju. Nah, berikutnya selain pajak provinsi ada pajak kabupaten atau kota ya. Nah, ini cukup banyak ya, ada pajak hotel, lalu pajak restoran, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan ya. Nah, ini yang seringkali salah kaprah ya, ketika Anda ke restoran ya, kemudian biasanya di belakang kasir ada satu plakat ya, pada restoran ini dikenai pajak sebesar 10% ya. Itu dianggapnya PPN, tapi bukan ya, karena dia restoran maka bukan PPN, yaitu pajak restoran ya. Meskipun nominalnya sama-sama tarifnya 10%. Demikian pun hotel ya, itu bukan PPN. Nah, berikutnya ada pajak mineral bukan logam dan batuan, lalu ada pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Terus PBB, ini PBB yang untuk pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Jadi setiap Anda menghuni rumah ya, memiliki rumah harus dihuni, entah dihuni atau tidak ya, pokoknya Anda memiliki, dianggap Anda memanfaatkan itu, maka bayar PBB. Tapi kalau Anda beli rumah
Ya misal beli rumah baru, maka setiap kali memberi rumah baru itu akan harus membayar BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, ini konsepnya mirip-mirip dengan biaya balik nama ya, karena Anda punya kepemilikan rumah baru. Maka jika Anda amati, kota yang akan maju adalah kota-kota yang punya sekian sektor ini ya. Sektornya maju, sehingga kota itu memperoleh pajak dari berbagai macam sektor ini untuk dimanfaatkan jadi APBD, sehingga pembangunan kotanya bisa semakin maju. Nah, berikutnya ada tujuan dari pembuatan undang-undang pajak daerah. Jadi yang pertama yaitu untuk menyederhanakan dan mengurangi ekonomi biaya tinggi ya. Jadi kalau semua itu dibebankan ke pusat ya, maka administrasinya akan rumit ya. Selain itu kurang adanya otonomi daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Sehingga dengan adanya pemisahan ini, daerah itu punya wewenang ya untuk memanfaatkan anggarannya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ya, itu tadi sistem admin juga akan disederhanakan, jadi tidak bottleneck di pusat semua, tapi tersebar, ada yang pusat, ada yang daerah. Dan juga memperkuat fondasi penerimaan ya. Jadi kota-kota atau daerah tertentu, provinsi, ada beberapa yang memang fokusnya ke industri gitu ya, otomatis dia dapatnya dari sana. Tapi ada juga yang fokusnya ke pariwisata, mengenjot pariwisata, maka daerah tersebut pasti akan menekankan pada pajak hiburan gitu ya, hotel dan restoran mungkin ya, dari situ. Artinya ini bisa membuat masing-masing daerah itu punya strategi yang berbeda-beda untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Nah, ini tadi referensinya. Nah, sekarang kita beralih ke tarif pajak. Jadi tarif pajak itu ada beberapa. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu fixed rate ya. Fixed rate atau tarif tetap. Artinya fixed rate ini berapapun besarnya dasar pengenaan pajak ya, berapapun nominal transaksinya gitu ya, maka pajaknya bersifat tetap ya, tarifnya fix di nominalnya. Contoh adalah biaya materai ya, untuk transaksi gitu ya atau dokumen di atas 1 juta rupiah, maka dia dikenakan materai 6.000 ya. Jadi misal DPP-nya, dasar pengenaan pajak atau nilai dokumennya dalam hal ini karena biaya materai itu misal 10 juta, maka tarif pajaknya Rp6.000. Demikian juga jika nilai dokumennya 20 juta dan 30 juta tetap sama, yaitu Rp6.000 ya, karena memang ketentuannya biaya materai seperti itu ya, di atas 1 juta tarifnya 6.000. Jadi berapapun itu selama dia di atas 1 juta akan tetap sebesar Rp6.000. Yang kedua yaitu proportional rate atau sebanding. Ya, ini berarti karena rate berarti menggunakan persentase. Ya, persentase yang dikenakan terhadap berapapun DPP-nya. Artinya di sini persentasenya akan tetap, namun DPP-nya berubah, sehingga DPP inilah yang menyebabkan pajak terutangnya berbeda. Ya, contohnya PPN ya. Tarifnya PPN di mana-mana 10%. Tinggal nominal barangnya aja ya, barang atau jasa. Kalau nominalnya 100.000 ya 10.000. Kalau nominalnya 250.000 ya berarti PPN-nya 25.000. Ya, itu untuk proporsional. Nah, ini contoh juga untuk proportional rate. Jika nominal barangnya atau jasanya 10 juta, karena tarifnya itu tetap 10%, ya sudah, berarti dikalikan aja gitu ya. Kalau 10 juta berarti pajak terutangannya 1 juta. 20 juta berarti terutangnya 2 juta.
Demikian 30 juta, pajak terutangnya 3 juta. Ya. Jadi tarifnya sifatnya proporsional dan dia tetap. Yang akan membedakan pajak terutangnya adalah DPP-nya, dasar pengenaan pajak. Dalam konteks PPN berarti yang membedakan adalah nominal atau harga barang dan atau jasanya. Nah, berikutnya yang ketiga ada tarif progresif. Tarif progresif ini artinya semakin lama akan semakin besar. Semakin DPP-nya meningkat, semakin besar pula persentase tarif pajaknya. Nah, ada 3 jenis ya, progresif, proporsional, progresif, dan progresif degresif. Dan masing-masing 3 jenis ini ada 2 cara perhitungan, yaitu absolut atau berlapis ya. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Progresif proporsional ya. Progresif proporsional itu namanya tadi progresif itu tarifnya akan selalu naik ya seiring dengan meningkatnya DPP. Jadi Anda lihat di sini misal DPP 10 juta tarifnya 10%. Ketika DPP-nya di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, dalam hal ini contohnya 60 juta, maka tarifnya 15%. Berikutnya kalau sampai dia naik lagi di limit 100 sampai 200 juta, misal di sini 120 juta ya, tarifnya naik lagi 20%. Dan di atas 200 juta ternyata tarifnya 250 juta. DPP-nya maksudnya saya, maaf, 250 juta, maka tarifnya 25%. Nah, inilah yang dimaksud dengan progresif ya. Anda lihat di bagian sini, saya warna merah ini, tarifnya ini meningkat terus. Inilah yang disebut dengan progresif ya, progresif. Nah, yang dimaksud progresif tadi ini kan progresifnya sudah clear ya di sini, oke, letaknya. Nah, yang dimaksud proporsional adalah apa? Kenaikan yang di sini. Jadi Anda coba amati dari 10 ke 15% naiknya sebesar 5%. Dari 15% ke 20% naiknya sebesar 5%. Dari 20 ke 25% naiknya sebesar 5%. Nah, 5% ini semua sifatnya konstan, ya tidak berubah, sama ya kenaikannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan proporsional. Oke. Jadi progresifnya itu di bagian sini, proporsionalnya di bagian sini. Ya. Kenaikan tarifnya progresif, tarifnya naik secara progresif maksud saya. Namun kenaikan tarifnya di setiap levelnya ini juga meningkat secara konstan, tidak berubah ya, naiknya tetap 5%-an dari level 1 ke level berikutnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan progresif proporsional. Nah, di sini contohnya jika DPP-nya 10 juta ya, maka tarifnya 10%. Maka jumlah pajak terutangnya adalah 1 juta rupiah. Ya. Karena 10 juta kalikan 10% jadi 1 juta rupiah. Kalau dalam hal ini kita coba yang level 2 ini. Contoh misal penghasilannya 60 juta, tarifnya 15%. Nah, maka kita coba hitung ya, jika 60 juta dengan tarif 15% ini. Nah, 60 juta Anda kalikan dengan 15%, hasilnya 9 juta rupiah. Nah, ini berarti cara yang digunakan dalam hal ini adalah cara absolut ya, bukan berlapis. Karena apa? Dilihat masing-masing levelnya ya. Kalau levelnya 1 dia kena tarif yang ini, langsung kalikan dengan tarif ini. Tapi kalau dia di
tarif 15%, DPP-nya 60 juta, langsung dikalikan ya. Ini namanya perhitungan absolut. Ya, demikian yang 120 juta kalikan 20%, ketemunya adalah 24 juta. Dan yang 250 juta kalikan 25%, jadinya 62 juta 500. Itu perhitungannya secara absolut. Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk berikutnya yaitu progresif ya. Di sini kita bisa lihat untuk progresif ini, coba saya gunakan ini ya. Jadi kenaikannya ini sifatnya progresif ya, meningkat terus seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak ya, maka dia disebut progresif. Lalu progresifnya di mana yang satunya? Jadi yang ini letaknya di sini, yang ini letaknya tetap di sini. Kita lihat kenaikannya ya, 10 ke 15 naiknya sebesar 5%, 15 ke 25 naiknya sebesar 10%, 25 ke 40 naiknya sebesar 15%. Ya, dari sinilah kita bisa lihat kenaikannya pun dia ikut progresif. Ya, dari sini ke sini 5% ke 10% ini kan naik ya. Ini naik lagi. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya ya, konstan 5% kenaikannya. Nah, kalau progresif artinya tarifnya pun progresif, kenaikannya pun ikut progresif. Ya. Dan perhitungan di sini masih menggunakan absolut ya. Absolut langsung DPP kalikan tarif ya, langsung DPP kalikan tarif, ketemu angkanya berapa ya. Ini absolut. Nah, selanjutnya untuk progresif dan degresif ya. Kita lihat namanya progresif selalu akan kelihatan di tarifnya dulu. Jadi tarifnya ini akan mengalami peningkatan ya seiring dengan meningkatnya DPP gitu ya. Jadi dari 10 ke 25 ke 35 ke 40. Nah, kita lihat degresifnya di mana? Di kenaikannya. Kita lihat ya, 10 ke 25. Naiknya sebesar 15%. 25 ke 35. Ini dia turun naiknya sebesar 10%. Dari 35 ke 40 naiknya hanya sebesar 5%. Nah, dari sinilah kenaikan pajaknya itu kalau kita tinjau ya. Kenaikan pajaknya dari 15 ke 10 ke 5. Artinya ini ke sini 15 ke 10 itu turun 5%, dan seterusnya 10% ke 5% itu juga turun ya. Jadi disinilah progresifnya, di sini progresif, disinilah letak degresifnya. Nah, contoh di sini juga masih menggunakan perhitungan absolut ya, langsung dikalikan saja. Oke, 60 juta kali 25%, ini 15 juta ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau tadi ada tarif progresif yang selalu meningkat seiring meningkatnya DPP, ini justru kebalikannya. Degresif itu persentase tarif pajaknya semakin kecil seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Jenisnya masih sama, ada 3 ya, proporsional, progresif, dan degresif. Tapi semuanya sifatnya degresif. Tarifnya makin lama makin turun ya. Kita lihat contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama di sini tarifnya Anda lihat di bagian ini ya, tarif yang saya beri warna merah. Dari 25 ke 20 ya, ini turunnya 5% ya. 20 ke 15 turunnya 5%. Dari 15 ke 10% turunnya 5%.
Maka degresif itu sudah jelas di sini bisa kita lihat tarif pajaknya yang selalu turun ya. Makin besar DPP-nya, makin turun tarifnya. Sedangkan untuk proporsional di sini letaknya pada bagian ini ya. Di sini ya. Jadi dari 0 ya, dari 25 ke 20 ini turunnya 5%, dari 20 ke 15 turunnya juga masih sama, konstan 5%. Ini pun juga masih sama 5%. Ya, artinya di sini penurunannya pun konstan ya. Itulah yang disebut proporsional ya. Jadi degresif proporsional ya. Nah, di sini contoh jika Anda menggunakan absolut ataupun berlapis. Nanti Anda bisa coba ya. Anda coba ya. Misal di sini 10 juta gitu ya. Kalikan 25%, maka ketemunya 2.500.000. Ketika berlapis, ini juga masih akan tetap sama, yaitu 2.500.000. Nah, artinya di sini 10 juta, 10 juta Anda kalikan 25%. Ini ya. Nah, kalau berlapis untuk yang level 1 pasti hasilnya sama. Ya, sama-sama 2.500.000-an. Oke. Nah, kita coba untuk yang 60 juta. Ya, di sini perlu Anda cermati. Kalau menghitung berlapis, namanya ada lapisan ya. Lapisan pertama karena dia 60 juta ya. Dan kita lihat di sini 0 sampai 50 juta itu dikenakan 25%, maka 60 juta itu kita bagi ya, 50 jutanya ini kita kalikan dengan 25%. Ini ya. Jadi 50 jutanya dikenai level 1, lapisan 1, sedangkan 10 juta berikutnya ini dikenakan tarif 20%. Oke. Nah, kalau Anda total di sini kan 60 juta. Nah, inilah yang dimaksud dengan berlapis. Nah, ini hasilnya berapa? Tinggal Anda tambahkan. Maka angkanya akan berbeda dengan ketika Anda menggunakan absolut ya. Kalau absolut kan langsung ini 60 juta, langsung 60 juta kalikan dengan 20%. Nah, hasilnya 12 juta. Tapi kalau berlapis Anda harus pilih dulu mana yang masuk level 1, mana yang masuk lapisan kedua ya. Nah, tarifnya beda-beda per lapisannya. Jadi itu contoh perbedaan antara tarif absolut dan berlapis. Nah, ini selebihnya Anda bisa coba nanti latihan sendiri supaya lebih memahami dan meresapi itu ya. Karena kalau nggak dicoba nggak ingat biasanya. Nah, berikutnya degresif progresif ya. Anda lihat pada bagian tarif pajak di sini. Jadi yang dimaksud degresif adalah tarifnya akan selalu turun. Oke. 40 ke 35 ini turun, 35 ke 25 turun, dan 25 ke 10% ini turun. Maka di sini kita lihat 40 ke 35 ini turunnya 5%, 35 ke 25 turunnya 10%, 25 ke 10 turunnya 15%. Nah, maka di sini Anda lihat penurunannya ini sifatnya naik terus ya. 5 ke 10, 10 ke 15. Maka progresif untuk penurunannya. Jadi itulah kenapa dia disebut degresif dan progresif ya. Kita lanjut ke berikutnya degresif ya. Di sini ada
40% untuk tarif pertamanya ya. Nah, kemudian di lapisan keduanya ada 25%, maka kita sudah bisa melihat sebenarnya degresifnya akan kelihatan pada bagian tarif ya. Ini ke sini turun, 25 ke 15 turun, 15 ke 10 juga turun. Nah, untuk penurunannya sekarang kita lihat dari 40 ke 25 turun sebesar 15%. Dari 25 ke 25 ke 15 turun sebesar 10%. Dari 15 ke 10% turunnya sebesar 5%. Maka di sini kita bisa lihat bahwa penurunannya pun dari 15 ke 10 ini turun 5%, dari 10 ke 5% ini turun lagi 5%. Artinya penurunannya pun ikutan degresif, ikut menurun ya. Itulah kenapa dia disebut degresif dan degresif. Nah, maka sudah jelas ya apa perbedaannya tarif absolut dan berlapis. Kalau absolut itu langsung ya, dia ada di lapisan keberapa dan pada lapisan itu tarifnya berapa langsung dikalikan. Kalau berlapis kita kenakan DPP-nya itu per lapisnya berdasarkan tarif masing-masing lapisan. Nah, maka tarif yang digunakan di Indonesia untuk PPh pasal 21 adalah, nah ini coba direnungkan sejenaknya. PPh 21 itu makin tinggi gaji seseorang atau penghasilannya, maka tarifnya akan semakin besar. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tarifnya PPh 21 itu diatur pada pasal 17. K di situ contohnya 0 sampai 50 juta, tarifnya 5%. Ini penghasilan per tahun ya. Terus 50 sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta 30%. Maka kalau kita lihat kenaikannya ini selalu meningkat ya, maka dia progresif ya. Tapi kita tidak bisa membandingkan ya, apakah dia itu progresif yang proporsional atau progresif atau yang degresif, karena di sini Anda lihat selisihnya ada 10%, di sini juga ada 10%, di sini cuma 5% ya. Jadi yang jelas tarifnya adalah progresif ya. Tidak bisa kita simpulkan dia progresif yang mana gitu ya. Dan PPh 21 ini semua pengenaannya secara berlapis. Berlapis artinya jika penghasilan Anda 70 juta dalam setahun, maka 50 jutanya dikenakan tarif 5%. 20 juta berikutnya dikenakan 15%. Gitu ya, berlapis. Oke, jenis tarif yang digunakan di Indonesia untuk PBB dan BPATB. Nah, ini ya. Tarifnya apa nih? Ya. Kalau PBB dan BPATB itu jenis tarifnya adalah proporsional ya. Jadi persentase modelnya. Jadi ada persentase tarifnya kalikan dengan objek. Namun nanti dalam PBB BPATB itu kan ada pengurangnya, dan nanti akan ada jenisnya lagi, tapi secara tarifnya dia persentase bentuknya sehingga bisa masuk kategori yang proporsional. Oke, kita lanjut. Tarif selanjutnya yaitu tarif Bentham ya. Tarif Bentham di sini ada yang namanya batas tidak kena pajak. Ya, di sini pembedanya. Sebelum objek pajak ini dikalikan dengan tarif, maka ada pengurangnya dulu. Di sini pengurangnya. Contoh ini ya. Contoh yang pertama nih. Kita lihat objek pajaknya 5 juta. Ternyata ada
batas yang tidak kena pajak. Artinya kalau dia penghasilannya 5 juta, tapi secara peraturan kalau sampai dengan 5 juta dia tidak kena pajak, maka 5 juta kurangi 5 juta sehingga 0, kalikan 10% jadinya 0 ya, karena dia penghasilannya pas di batas tidak kena pajak. Contoh berikutnya untuk yang kedua, misal dia penghasilannya 10 juta dan ini melebihi batas tidak kena pajak, maka tinggal Anda kurangkan saja 10 juta dengan 5 juta, maka sama dengan 5 juta rupiah ya. Jadi 10 juta kurangi 5 juta, sisanya 5 juta. Nah inilah yang dikalikan dengan tarif. 5 juta kali 10% sama dengan 500.000 rupiah. Nah 5% ini maksudnya apa tarif efektif? Ya, dia diperoleh dari jumlah pajak yang terutang dibagi dengan 10 juta. Dari mana 10 juta? Dari sini ya, penghasilannya dia yang asli. Jadi 500.000 bagi 10 juta, tarif efektifnya 5% ya. Jadi secara tarif pajak meskipun 10%, tapi sebenarnya dia hanya bayar 5%. Kenapa? Karena ada yang namanya batas tidak kena pajak. Demikian yang 20 juta ya. 20 juta karena ini lebih besar, maka kalau kita kurangkan 20 kurangi 5 juta ya. 20 juta kurangi 5 juta, hasilnya sama dengan 15 juta. Kalikan 10%, hasilnya 1.500.000. Nah 1.500.000 dibagi dengan 20 juta, ketemunya 7,5%. Nah, jadi pembedanya untuk tarif Bentam terletak pada bagian ini. Di sini ya, ada yang namanya batas tidak kena pajak. Yaitu ciri-cirinya tarif Bentam ya. Berikutnya ada tarif ad valorem. Tarif ini dengan persentase tertentu yang diterapkan pada harga atau nilai barang. Ini contohnya PT Maju Mundur impor barang sebanyak 100 unit dengan harga 3 juta per unit. Maka atas jenis barang tersebut tarifnya 20%. Biaya yang harus dibayar berapa? Itu ya. Berarti tinggal 100 unit kalikan 3 juta ya, artinya ada 300 juta kalikan dengan 20%, maka itulah biaya yang harus dibayar. Jadi ini melihat apa ya, nilai barangnya. Jadi kalau nilainya melebihi, tarifnya akan kemungkinan berbeda ya. Nah ini contohnya, karena nilainya 3 juta, ternyata pada tarif tersebut, pada peraturannya tarifnya 20%. Nah ini contoh konkretnya ketika Anda impor barang ya. Kebetulan saya ini hobi action figure, dan ketika impor barang itu ada ketentuan di bea cukai ya. Ada FOB-nya yaitu berapa ya, 7, terakhir yang saya tahu masih di 75, kayaknya sekarang sudah turun lagi ya. Artinya ketika $75 waktu itu ya, 2 tahun lalu, itu impor jika nominal barangnya tidak melebihi $75 termasuk ongkos kirim dan asuransinya, maka dibebaskan dari bea impor ya. Tapi ketika nominalnya melebihi, maka ada tarif tertentu yang dikenakan berdasarkan masing-masing jenis barangnya. Jadi ini kita lihat kalau tarif ad valorem ini melihat pada harga atau nilai barang. Kata kuncinya di sini ya. Berikutnya ada yang namanya tarif spesifik. Spesifik ini melihat
ya, jenis tertentu atau satuan jenis barang tertentu. Ya, contohnya sama, misalkan tarif EPT maju mundur impor barang Y 100 unit dengan harga 3 juta. Nah, kebetulan untuk itu tarifnya dikenakan nominal ya 50.000 per unit. Jadi bedanya dengan ad valorem tadi bentuknya prosentase, kalau spesifik itu bentuknya nominal rupiah ya. Nominal harga yang harus dibayar ya. Jadi bedanya di sana. Contohnya apa nih spesifik? Ya pita cukainya rokok gitu ya. Itu kan selalu bentuknya nominal ya. Nah, itu. Maka sampai di sini untuk penjelasan jenis pajak dan tarif pajak. Semoga bisa bermanfaat. Harap dipelajari lagi, karena dalam hukum pajak ini Anda harus memahami ya. Memang ujiannya sifatnya akan menghafal, tapi akan lebih baik kalau Anda sudah memahami intinya itu apa ya. Jadi daripada menghafal ada risiko lupa, lebih baik dipahami supaya Anda sudah merasuk dalam hayat gitu ya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.